Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natajal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi al-mustaqbilin asyarafa. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Islam Musabir Rahim di mana saja berada, semoga saudara-saudari sekalian selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang luas dan berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas tentang macam-macam mati syahid ya. Ini karena ada kaitan juga dengan wafatnya putra Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil ya, yang bernama Eril Khan gitu ya. Nah, itu apakah tergolong mati syahid atau bukan? Lalu kalau mati syahid, syahidnya syahid apa? Apa syahid dunia akhirat, syahid dunia saja atau syahid akhirat? Nah, di sini saya akan mencoba mengupasnya dari kitab Hasyiah Al-Bajuri, yakni syarah dari Fathul Gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian daripada syahid ya. Qaulu asy-syahidu. Ya, yang dimaksud dengan syahid apa? Innama sumiya bidzalika li annallaha wa rasulahu syahida lahu bil jannah. Kenapa dikatakan syahid? Maknanya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu dua-duanya menyaksikan bahwa orang tersebut adalah ahli surga ya. Nah, itu jadi disaksikan oleh Allah dan rasulnya. Ini luar biasa. Sehingga orang yang mati syahid itu ya dinamakan dengan syahidun. Ai bermakna masyhudun lahu ya. Jadi disaksikan ya bahwa dia itu adalah ahli surga. Siapa yang menyaksikan? Yaitu Allah dan rasulnya. Ini luar biasa ya. Allah sebagai penguasa langit dan bumi ya, Rasulullah dia sebagai kekasihnya ya, dan juga junjungan kita semua ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang akan memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Nah, kemudian wakila li anna ruhahu tashhadu al jannata qabla ghairihi. Nah, dikatakan juga bahwa dikatakan mati syahid itu karena ruh orang yang mati syahid itu yang pertama-tama menyaksikan surga sebelum orang lainnya yang tidak mati syahid. Itulah maka dia dikatakan sebagai syahidun ya, orang yang mati syahid. Nah, bahwa syahidun bermakna syahidun. Nah, itu maka syahid di sini maknanya menjadi syahidun yang menyaksikan ya, yang menyaksikan surga sebelum orang yang lainnya yang tidak mati syahid. Nah, itu. Jadi ada dua makna ya. Syahidun di mana masyhudun lah ya, artinya disaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia itu benar-benar ahli surga. Yang kedua ya, kenapa dia itu maknanya syahidun, menyaksikan ya. Dialah yang pertama kali menyaksikan surga sebelum orang lain yang tidak mati syahid. Nah, itu. Sekarang syahid itu terbagi kepada 3 bagian ya. Yang pertama syahidud dunya wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Yang kedua adalah syahidud dunya. Syahid dunianya saja. Yang ketiga syahidul akhirah faqat ya. Syahid akhirat saja. Nah, mana yang dimaksud dengan syahid dunia wal akhirat itu ya, atau kelompok yang pertama yaitu wahwa man qatala li'la'i kalimatillahi ta'ala, yaitu orang yang gugur di medan tempur ya untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk dia itu berperang ya demi menegakkan panji-panji Islam, untuk menyebarkan Islam di muka bumi, berhadapan dengan orang-orang kafir ya. Nah, sehingga dengan pertempuran itu maka orang itu gugur ya.
Nah, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya adalah mati syahid dunia dan akhirat. Lalu yang bagaimana syahid dunia itu? Nah, di sini disebutkan syahid dunia itu apa? Bahwa man qatala lil ghanimati masalan. Jadi orang yang dia berperang ya di jalan Allah, tapi maaf, niatnya bukan niat mencari ridho Allah ya, tapi niatnya untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi tujuannya untuk dunia gitu kan. Kalau orang kafirnya kabur gitu ya, mereka kalah, itu barang-barang yang mereka bawa itu ditinggalin ya. Nah, itu akhirnya apa? Itu dirampas oleh orang muslim. Nah, rampasan perang itu namanya ghanimah. Nah, tapi kalau seandainya harta rampasan perang didapat tanpa berperang, itu namanya harta fai ya. Nah, itu. Jadi orang yang meninggal ya lagi bertempur di jalan Allah, cuma maaf niatnya untuk dunia ya, maka dia syahidnya bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid dunia saja. Karena niatnya untuk keduniaan, ini dapat ghanimah tadi ya. Bagaimana perlakuan kita kepada orang yang syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja? Artinya yang sama-sama gugur di medan tempur tadi ya. Nah, cuma yang satu mencari ridho Allah, yang satu mencari dunia ya. Nah, itu bedanya di niatnya saja. Nah, tapi dua-duanya tetap gugur gitu. Nah, bagaimana menyikapi dua jenazah ini ya? Di sini disebutkan oleh ulama fikih ya, yaitu keduanya ini adalah fahadani la yuksalani wa la yusalla alaihima. Jadi dua jenazah ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, nanti kalau dimandikan darahnya akhirnya jadi hilang. Sedangkan darahnya itu kan yang akan menjadi saksi bahwa dia ini telah syahid ya. Apakah syahid dunia saja atau syahid dunia akhirat saja, yang penting itu darahnya akan menjadi saksi. Makanya nggak boleh dimandiin ya. Nanti kalau dimandiin hilang ya, udah itu biarin, nggak usah dimandiin ya. Wala yusalla alaihima, dan juga jangan disolatkan. Kenapa? Ya udah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang disolat jenazahkan itu kan tujuannya apa ya? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa si mayit ya. Nah, sedangkan orang yang mati syahid ya, baik syahid dunia akhirat ya, yang berperang di jalan Allah karena mencari ridha Allah, dan juga yang syahid dunia yang berperang di jalan Allah tapi niatnya untuk dunia, ini karena apa? Ya dua-duanya berperang di jalan Allah ya, sama diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah SWT, maka tidak disolatkan ya. Jadi tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Tinggal kelompok yang ketiga, yakni apa? Syahid akhirat saja ya. Nah, itu apa? Syahid akhirat saja itu wahwa kaghairi syahid. Nah, jadi perlakuannya seperti yang tidak mati syahid gitu loh ya. Yaitu apa? Wa yuksalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu ya. Jadi diperlakukan 4 perkara ya, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan ya. Nah, itu jadi sama saja. Kalau syahid akhirat ya, sama dengan orang yang tidak mati syahid ya. Jadi perlakuannya 4 ya, seperti umum saja ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan ya. Nah, seperti apa orang yang syahid akhirat saja itu ya? Wa aqsamuhu katsiratun ya. Pembagian orang yang syahid akhirat ini banyak sekali ya. Di antaranya apa? Faminha al-maitatu qalqan kalau kanat hamilan min zina. Yaitu wanita yang meninggal ya, habis dia itu beranak
ya. Tuh kan ada ya wanita dia melahirkan anaknya, nah, anaknya selamat, ibunya meninggal dunia. Nah, ini adalah syahid akhirat ya. Bagaimana kalau dia itu hamilnya karena zina ya? Nah, pas melahirkan dia meninggal gitu kan. Apakah mati syahid akhirat? Enggak dia itu. Walau kanat hamilan min zina ya. Nah, itu jadi di sini ditegaskan ya. Nah, sekalipun wanita itu hamil karena zina, tapi yang penting dia itu matinya karena melahirkan. Nah, jadi si wanita itu tergolong kepada syahid akhirat. Nah, itu. Kemudian wal maitatu ghariqan, dan mayit ya yang mana matinya itu karena tenggelam. Nah, itu ya. Yaitu seperti ya putra dari Gubernur Jawa Barat ya. Nah, gubernur kita nih ya, kan kita wilayah Jawa Barat nih. Ya, Ridwan Kamil ya. Nah, itu jadi putranya yaitu ketika berenang di Swiss ya. Kemudian apa? Ya Allah berkehendak lain ya, memanggil, akhirnya apa? Ya meninggal dunia gitu kan, tenggelam. Nah, ini termasuk kepada syahid akhirat ya. Jadi sama perlakuannya 4 tadi ya, yaitu dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan dikuburkan. Nah, itu. Selanjutnya wal maitu hadiman. Begitu juga orang yang meninggalnya karena hadiman, yaitu terkena runtuhan bangunan ya, gitu. Jadi ya umpamanya lah lagi belanja, tahu-tahu apa ini ya, supermarketnya ambrol gitu kan, wah ada yang mati tuh ya, kena runtuhan bangunan gitu ya. Nah, itu sama juga apa, syahid akhirat termasuknya ya. Au harikon, atau dia meninggalnya karena kebakar gitu ya. Wah, karena dia tidur gitu ya, terus itu tokonya atau rumahnya kebakar tuh. Dan sayangnya ada orang yang ketiduran situ, nggak bisa menyelamatkan diri, akhirnya terbakar ya. Nah, ini mati tuh ya. Nah, ini tergolong apa, orang yang mati terbakar ini itu mati syahid akhirat ya. Jadi ya itu di kafani ya. Nah, dimandikan kalau bisa dimandikan ya. Kalau tidak ya ditayamumi ya. Nah, kemudian apa? Dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, begitu. Au ghoriban wa in asabil ghurbati. Nah, atau dia diasingkan ya. Wah, dibuang ke pulau terpencil, diasingkan aja gitu ya. Nah, gitu. Lalu dia mati di situ ya. Ya, jadi dia apa? Diasingkan dan dia mati di dalam pengasingannya itu ya. Itu termasuk apa? Termasuk kepada syahid akhirat ya. Nah, itu. Wal maqtulu zulman. Ya, berikutnya orang yang terbunuh secara zolim ya. Jadi orang yang mati teraniaya lah ya. Gitu. Wah, digebukin gitu kan. Nah, itu ya, teraniaya dia gitu ya. Nah, ini matinya apa? Syahid akhirat ya, gitu. Jadi dia tidak bersalah ya. Kemudian apa? Nah, itu dia di penjara, akhirnya mati dalam penjara gitu ya. Sama juga dia apa? Syahid akhirat ya, gitu. Yang pentingnya apa? Dia mendapat penzoliman gitu ya. Dia nggak bersalah, dia dizolimi gitu kan. Ini dijeblos dalam penjara atau dia disiksa atau diapakan lah gitu ya, sehingga dia mati gitu ya. Nah, itu orang yang mati secara terzolimi ya, itu termasuk mati yang syahid akhirat ya. Selanjutnya wal maitu bil batni ya, orang yang mati di dalam perut. Nah, dia kan ada tuh bayi kan, dia udah meninggal dulu dalam perut ya. Nah, itu makanya apa? Disedot, jadi vakum gitu kan supaya keluar umpamanya.
Nah, jadi status si mayit itu ya adalah syahid akhirat ya. Au fi zamani taun, atau mati dalam zaman taun ya. Jadi penyakit menular ya, seperti kemarin itu corona ya. Itu syahidnya syahid akhirat ya. Nah, itu tetap ya dimandikan ya, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan ya. Nah, lakin karena sabiran muhtasiban, tapi syaratnya orang yang mati kena penyakit taun ya, wabah penyakit menular seperti corona tadi, disyaratkan dia itu apa? Ketika menderita penyakit tersebut, dia itu sabar, sabiran muhtasiban, sabar dan dia ya itu ya mencari ridho Allah ya. Nah, itu enggak ngeluh ya, udah terima ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu apa? Dikehendaki meninggal ya. Nah, itu dia termasuk apa? Orang yang mati syahid akhirat ya, yang meninggal karena corona dan semacamnya ya, yang menular, penyakit menular. Kemudian wal mayitu fi talabil ilmi walau ala firasyihi. Tuh, nih buat santri ya. Orang yang mati di dalam dia menuntut ilmu ya. Nah, sekalipun matinya apa? Lagi tidur gitu ya. Dibangunin kagak bangun-bangun di santri gitu kan. Gitu ya. Wah, ternyata meninggal itu ya. Jadi santri ya yang meninggal di pesantren ya, lagi menuntut ilmu ya, itu syahid akhirat. Atau pernah juga saya punya teman ya, itu tertabrak gitu kan. Nah, lagi beli apa, masakan-masakan gitu kan, bahan mentahnya dari pasar gitu kan untuk dimasak di pesantren. Nah, pas pengen pulang nyebrang tertabrak meninggal. Nah, itu sama juga ya, dia statusnya apa? Syahid akhirat ya. Jadi meninggal dalam keadaan dia menuntut ilmu ya. Nah, statusnya masih santri sekalipun meninggalnya di atas kasur ya. Nah, maka berbahagialah orang yang meninggal di pesantren ya, itu luar biasa ya, akan dihadiri oleh ribuan malaikat ya. Itu beda kalau matinya di rumah ya, sudah nggak jadi mati syahidnya, mati sangit ya, bukan mati syahid lagi ya, mati sangit. Nah, itu. Wal mayitu iskon. Nah, ini buat apa nih? Buat orang yang jomblo ya, mati dalam keadaan jomblo nih ya, yang memendam kerinduan gitu kan, gitu. Dia punya rasa apa ya, beger gitu kan, rasa cinta tapi nggak tahu ke siapa nih ya, karena belum punya pasangan gitu kan. Akhirnya dia sampai meninggal gitu kan, dalam kejombloannya. Nah, ini juga termasuk apa? Syahid akhirat ya. Nah, itu dengan syarat apa? Bisyartil iffah hatta anin nazri. Jadi dengan syarat dia itu iffah, menjaga dirinya dari perbuatan zina ya, sehingga apa? Ya, dia menghindari pandangan-pandangan yang dilarang oleh agama gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak berani gitu kan. Ya, pengen zina dia nggak berani, apalagi zina mata gitu kan. Nah, tapi dia apa? Senang sama perempuan, cuma dia nggak dapat jodoh gitu kan. Keburu meninggal gitu ya. Yang kayak gini apa? Orang yang termasuk kepada syahid akhirat. Ya, begitu yang dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ya. Semoga banyak manfaatnya. Adanallahu alaikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fatihah.